Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya Andrina dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari, Tanjung Selamat. Jujur di keluarga kami jarang sekali membaca kitab suci. Sampai satu hari Tuhan datang menegur lewat kedua anak kami dengan caranya yang sangat unik. Saat kedua anak kami menderita demam tinggi dan dokter mengatakan mereka menderita DBD. Sulung kami yang paling parah dan trombositnya terus-menerus turun, juga kesadarannya mulai menurun. Dokter mengatakan anak saya harus dimasukkan di ruang rawat ICU untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif, transfusi darah. Kalau tidak salah dia menghabiskan 3 kantong darah selama di ICU. Dokter mengatakan juga bahwa anak saya hidupnya tinggal 10%. Itu saya marah, saya kecewa, saya putus asa, saya katakan pada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil anak saya, ambil saya saja, jangan anak saya. Saya tidak terima, saya merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dan setelah beberapa saat, ibu yang duduk di samping saya mengajak saya untuk mengikuti misa harian esok paginya. Keesokan harinya, sepanjang misa, saya hanya bisa duduk dan menangis. Itu saya lakukan selama 2 hari, dan di hari berikutnya saya ikut juga misa. Saya melakukan hal yang sama, hanya duduk dan menangis. Setelah misa selesai, suster yang duduk di samping saya menanyakan masalah apa yang sedang saya hadapi. Dan suster mengambil Alkitab, memberikan kepada saya, dan mengatakan, bacalah Alkitab sesering mungkin dan berdamailah dengan diri sendiri. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ibu. Tuhan ada berjalan di samping ibu. Bacalah Alkitab supaya ibu mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Kami kembali ke ruang tunggu ICU dan selama kami menunggu untuk dipanggil masuk untuk melihat pasien di dalam ruangan, saya mencoba untuk membuka dan membaca Alkitab tersebut. Saya menemukan ayat yang menarik bagi saya. Injil Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat pendek ini sangat membekas di hati saya, memberikan satu makna tersendiri. Dan berulang-ulang setelah saya membaca ayat tersebut, sepertinya saya mendapat satu kekuatan baru dari Tuhan. Saya ubah perkataan saya. Saya mengatakan, Tuhan, berikanlah saya kekuatan. Sepahit apapun yang akan terjadi, saya percaya bahwa ini semua atas rencanamu. Selaraskan keinginan keluarga kami dengan kehendak-Mu. Setelah 4 hari anak saya berada di ruang ICU, saya dipanggil oleh dokter dan dokter mengatakan bahwa anak saya sudah sadar. Selama ini saya salah, saya tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan, dan pada akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwasanya dengan membaca Alkitab, semua masalah-masalah yang terjadi dalam jawabannya ada dan sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan sejak saat itu saya berjanji akan lebih tekun lagi berdoa dan membaca kitab suci. Dan hingga saat ini di keluarga kami setiap harinya melatih diri untuk membaca kitab suci dan kemudian merenungkan bacaan Injil hari itu. Dengan membaca kitab suci kita mendengarkan Tuhan sedang berbicara dengan kita. Dan dengan berdoa, Tuhan juga sedang mendengarkan kita berbicara. Hubungan dua arah yang seimbang dan sangat harmonis ini bisa menumbuhkan iman kita untuk semakin kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita ambil waktu sebentar saja setiap harinya
untuk membaca kitab suci dan merenungkan bacaan tersebut. Khususnya pada bulan kitab suci nasional ini, semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semakin termotivasi untuk semakin sering membaca firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya.